Ada sahabat itu miskin sekali, tapi dia orang baik. Miskin tapi orang baik, tidak miskin tomak. Orang nak mangan terus warak, oleh kan? Marat, mangan warak oleh. Dia itu dikasih, misalnya orang kaya ngasih hadiah kepala kambing. Lalu dia sing miskin ini cara berpikir, wong kok melarat mulai cilik sampai tua. Pegawaiannya 3 EU, mumpung ada ide das wedhus tak kek nang Mustafa. Mustafa mergo imam musola ya, rodok soleh, misalnya rodok soleh, rodok apik. Mustafa cara berpikir, iya ini ya ono amen 3 EU. Sekali-kali kayak tidak ada kefuat. Sesuai kefuat tuh mikir. Bolak-balik mesti kayak wong sugih itu. Mumpung ono daging rodok enak tak kayak wong sugih, padahal wong sugih itu pertama. Wong sugih akhirnya ya dulu Rasul Gonam ning gone wong sing pertama ngekek. Nek wong sugih bingung lho kok aku nek. Lha iku wonten niku sahabat saking saleh ngoten. Yo per-peran sedekah sampai terakhir ketemu sing ngekeki. Lah sing sugih bingung ta akhirnya. Iya kok balik meneh. Lah itu Nabi sebelum dilaporkan Nabi itu sahabat mau ke tuan Nabi. Terus sebelum mereka lapor Nabi cerita. Tadi Tuhan senyum-senyum melihat tingkah kalian semua. Andikan menjadi jelas. Misalnya saya ingin Nabi Adam menangi maling nyolong mobil. Mobil lah wong sugih. Sepeda motor sitok wae rugen dicolong. Nabi Adam peranane. Saat rugen di sepeda motor sitok wis dicolong. Tapi nak maling itu digebuki yo putuku sakake ora bingung ya. Lho iya to sing kecolong yo ditangisi. Donya sitok wae keco. Sing digebuki yo ditangisi ku yo putu. Lho coba betapa susahnya Nabi Adam. Lho umpama Nabi Adam gak seneng mergo melihat sisi rahmat wa wis ora iso napa? Ane kena ada 3 mulya aja mulya nemen-nemen. Saya sekarang tambah paham fatwane bapak gua. Wis aja nek mulya aja nemen-nemen. Saiki anak hukum kula sakniki. Bapak itu 2003 itu gak ada mobil, dia sering lunga ngebis. Ya kadang ngagem mobil, kadang. Kalau saat ini cara lahir gitu, mobil dia sering ngebis. Kalau numpak mobil paling mucal teng sarang, nopo teng Bojonegoro jarang. Kalau saat ini sadar, memang misalnya gini ya, putu bae alim alamah misalnya. Soben nak rapati mulya, neng anak putu rapati ketara. Tapi nak kowe mulya misalnya kulon, ketelu alim alamah wong buaris, walaman templek pikire kerdus. Bukan juga wong mulya nganti ngono. Nanti santrine bingung, kok sak era pedeng, nanti pikire napa? Kulo mlane seneng umat pikul-pikul iki seneng. Artinya ora prospek mulya. Umat Arukil Mustafa cerita problem tok. Tapi sampeyan anak putu ora pati ketara, misalnya jemben anak kula kangelan merantau kados kula kan tapat dhisik Gus Bayu biasa. Saya dulu hina, ya biasa karena bapak saya dulu ya ndak pati mulya. Jadi kula saiki tak jogo. Lan kula sering kode bojo kula. Kok anak butuhku kon ngalim ya. Nek ngalim yo kaya aku ini rapati terkenal. Artinya saya kan tidak pernah pidato. Ya paling mulia anak kula sing ngaji-ngaji nu wong piro paling kena dihitung kok. Iku umat-umat. Anteng lah meniki sampe napa? Anteng. Tapi nek acarane pejabat teko mau ngancani kerduse kan. Jebule anakku wis melarat nganti mergawe ning wong kan inane nemen to. Lho coba ya, misalnya anak 5 duwe putu 5 ping 5 rak wis selawe. Kan gak mungkin wong selawe kok bae kabeh. Ana sing saleh rapati alim, ana sing kedonyan yo ora alim. Ana sing ora jelas. Padahal bae jelas. Kan ruwet. Nek bae biasa kados kula kan biasa. Makanya anak saya mulai sekarang ya tak latih mulai ngapalkan ayat-ayat Quran. Tapi nggih kula pak didikne. Wis gak usah dadi wong mulya. Jadi orang alim tidak harus jadi wong mulya. Saya ini kan alim, tapi kan gak mulya biasa. Sama untuk pulau biasa-biasa mawon. Ini penting. Ternyata itu betul. Kayak Nabi Adam itu nabi. Era anak wis ana Qabil Habil paten binatang. Nabi Muhammad kayak apa dihormati? Era Said Husain wis dibunuh oleh para sahabat yang beda politik dengan Sayyidina Ali. Cepet dunia ku cepet. Saman ra usah sok mulya sing ngendhalekno zaman. Said Husain putune Nabi. Era putu pun padha. Wong awam-awam nak mondok ning kiai oleh hormat kudulangan. Barang alim sampeyan saingan ambek anak kiai ini. Pirang-pirang nang mboten jono. Ora kurang. Nek dewa-dewa anak santri ya goblok sampeyan saingane anak. Mana biasa mawon. Lho kula biasa mawon. Makanya ini pentingnya nih. Lah sisi ngene ora usah jerok-jerokno. Wis kowe delok saat roh mati.
Mulane status ku mandek. Mulane Kanjeng Nabi anggere wonten sahabat ngaji terus diceritain oleh sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, si A itu pernah melakukan kemungkaran ini." Dari Nabi, "Tidak, Bu. Biarkan, kamu jangan cerita begitu-begitu. Fa inni uridu an akhruja alaikum wa ana salimus sadri." Saya itu inginnya melihat sahabat-sahabat saya dalam keadaan netral, enggak tahu ini itu. Pokoknya roe pas ngaji, saya capek, saya jamaah tak donga. Itu sampai sahabat kadang kaku mati. Karena ya dia mungkin punya kasus utang piutang, kadang enggak bener di keluarga. Tapi Kanjeng Nabi bercerita, "Gak aku ngakhirat iku ora ono datane ning aku." Tapi jadi kamu cari cerita nih, bukan Gus Natun lantara bujune ngene semangsang ini gak rohku cah critane ngaji. Ora ngaji kok ngono. Gak lho iki ilmune ulama, sampeyan nak ngadil wonten tanya-tanya Nabi. Mulane Nabi ora pati pirsa, nakal-nakal sahabat kadang ngomong sahabat cerita. Jadi Nabi gak berhenti saja di sini. Lha nak nuruti ceritane rumah tangga ora ono bare. Akhirnya Nabi terpaksa komentari nyolong. Abu Sufyan pamane Nabi medhite ra karo. Hindur iku bojone pernah buje, dadi wani lapor. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahihun. Abu Sufyan medhite ra karo. Munafaqah wajib niku nak kula ora nyolong yo ora entuk. Hindur sik basakno nyolong. Lah Nabi kan gak mungkin nyari atau nyolong kan gak mungkin. Tapi Nabi ora mungkin ngembaro Hindur terlang. Motor Nabi akhirnya ngomong, "Khudi bil ma'ruf." Ya mek tapi sing apik. Padahal mek ra pamit jenenge apa? Mek ora apik jenenge apa? Ya nyol. Mergo Indun ora tau dinafakoi mbek sinten? Aduh. Akhirnya Nabi mak napa angsal kula nyolong. Ya khudi bil ma'ruf. Ya juga tapi sing apike cara bisa asal gak pamit ya. Yes, artinya kalau nuruti Nabi laporan sahabat itu detail sampai kayak kasusnya sinten. Sama tak ceritani kasus selingkuh Nabi yo dibantah, ana sahabat tergopoh-gopoh. Pertama Nabi dilapuri yo mau ngrungokno, iki gara-gara Nabi yo ngakhirat. Ya Rasulullah inna mraati la yang tarutu ya dalam isin. Bojo kula dicekel sinten mawon purun. Maksudnya sing ngeloni pirang-pirang wis terkenal. Mboten nek cerita lho Nabi yo ngalami masa-masa ruwet ngene. Mana kalau di murid kayak ngeten ini soleh banget ukuran. Buat ini benro sampai cobaan Nabi gede tenan. Nabi itu mau ngurungan. Nabi malah ada apa? Alaika bil bayina wa illa khudka ala zori. Kowe kudu duwe bukti. Nak bojomu pancen zina tenan. Nak ora kowe tak kodam, kena had kodam. Ya ku wong nuduh zina kena had napa? Kodam. Nabi dibantah ya Rasulullah. Lah pas kelon kula kudu golek seksi papat. Lah kula pas golek ra wis bar. Lho Nabi le dibantah. Pas kelon kula golek seksi papat. Sedeng wis napa? Terus Nabi tak muni. Ora, soalnya kira di seksi yo kudalah. Maksudnya sahabat itu ngumpat-ngumpat. Ya Rasulullah, kula yakin jenengan Rasul. Panjang hukum standar dalam Islam kan gitu. Nuduh zina kalau enggak punya seksi kan jenenge kok. Seksi kudu napa? Papat. Iku hukum standar Islam, konstitusi Islam. Sahabat itu akhirnya muni, ya Rasulullah saya tahu itu hukum Islam. Tapi khusus saya, nanti pasti saya yakin Allah damel paket wahyu khusus. Nabi dikonon. Kanjeng Nabi mental. Pas Kanjeng Nabi mental, dia baru pulang, belum sampai jauh dari Nabi. Terus itu tadi, Nabi itu kalau ada wahyu itu kelihatan. Wa innahu la yatafassadu arqam. Jadi tuntutin Nabi sok-sokan pada yaumin bardin, di hari yang sangat dingin, saking wedine Nabi. Akhirnya ada di surat Nur spesifikasi tentang qasfun baina zawjain. Jadi disebut walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminat shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u an haladzaba an tasyhada arba'a syahadatin billah innahu laminat kadhibin wal khamisatu anna ghadabahu alaiha in kana minat shadiqin. Akhirnya ada ayat yang spesifik. Khusus tuduhan suami istri itu tidak dimasukkan ke delik umum menurut saya, tapi nganggo hukum khusus. Jadi itu tuduhan suami nopo istri. Jadi itu disebut sumpah li'an. Akhirnya maksudnya rasa seksi papat. Fa syahadatu ahadim arba'u syahadatin billah. Jadi sing lanang mending ini. Sumpah Gusti. Sumpah ping papat, wawahi ping papat. Nak kula niku bener. Fi maroma itu jauh jadi. Nak bojo kula pancen dina ten. Nah, sumpah kelima kula siap bisa berbedak kemana.
Pokoknya bangsa bodoh bapak kalau siap disampir nopo. Berarti sudah dia tidak kena hukum kodam. Terus si istri supaya tidak kena hukum zina, nggak kena had nopo sih, dia juga sumpah. Wayat drawu anhal azaba antas jasa arba'ah hadatim billah innahu laminal kadhibin. Saya sumpah ya Rasulullah 4 kali bahwa saya ada zina. Sumpah kelima saya siap bisa berbledak nak bojo kula bener nuduhku. Akhirnya padha bebas sih. Sing sitok ora sida dihukumi zina. Sing sitok ora kena hukum kok. Lah akhirnya Nabi sing bingung. Nak padha benere terus piye? Lucu ta dadi Nabi. Dadi rumah tamu Nabi itu enak koyo kowe. Gua terus dadi Nabi ku berat. Selama ini kan kowe mbok sederhanakno to, mbok nak tak selawati ping pisan tok wales 10. Itu kayak karena roh hukum-hukum detail. Mulane ngaji ben roh hukum napa? Detail. Mana kowe wani kula dosa tenan. Kula yakin sampean enggak punya kok minat mempelajari Islam detail enggak. Pokoke sembung maca salat sakmene untuk sapaan ning dina napa? Masar. Tapi hukumnya ra gelem, mbok pelajari ngelu mergo napa? Ayo kaya dawuh Imam Ghazali, roh ana pangeran tapi ora roh hukume, ya ora roh tradisine. Iku kowe. Dadi roh pangeran ngono, tapi ya ora roh hukume, ya ora roh tradisine. Ya tapi cek apik roh ana napa? Pangeran. Ya tok ngono tok. Ya muga-muga masuk. Lah akhirnya Nabi ku bingung. Terus dadine piye kan lho? Dadine dan iku mau kan sumpah kelima kan sumpah cara saniki kayak sumpah pocong ngoten siap bisa. Si wong wedok mau kan memang zina betul sing wedok. Terus dari Nabi, ya wis saiki delok anake mirip sapa? Mirip selingkuhane apa mirip bapak? Lah wong Arab ku mbok ora dadi ngono kira-kira. Wong Arab ku modele dikomuli didelok kok jempol. Dadi anake dikomuli. Terus didelok jempol mirip sapa? Bagus cara Arab, mau cara Indonesia ku. Ora jajal wong jempole padha ora usah. Kok mari itu bisa. Cara Arab itu, cara Arab macam ngoten. Tapi walhasil itu terus fayufarraqu bainahuma. Dalam konteks podo-podo sumpalian, suami istri terus harus dipisahkan dan haram kawin untuk selah. Tapi intinya ini yaitu tadi. Jadi sebenarnya Nabi sebagai Nabi, keceriaan beliau ketika di depan umum mau nuruti min saati rahmatillah. Anak ning jero tangisan Nabi. Oh, wong sampean tak critani tahajud Nabi nak doa untuk pengiran tangisan tenan. Ketika Nabi diberitahu ya Muhammad ada 70.000 umatmu yang masuk surga biwiri hisab. Nabi jek nangis. Ya Rasulullah kok mau 70.000. Berarti sing mlebu swarga ora mung sithik, mau 70. Padahal umat Nabi sing mun miliatan. Nak mau 70.000 sampean jelas gak mlebu jelas. Jelas ra mlebu. Nangis kan ya, barang nangis sujud terus nangis pangeran ya Muhammad irfa ra'sak wa ta'utuq. Setiap 70.000 umatem sing berhak mlebu swarga, iku hak nyafaati 70.000 sing berhak masuk neraka. Berarti 70.000 ping 70. Mbok ben dino dhewe. Wis rada akeh lah iku, jumlahe wis lumayan. Nabi cek ngerosok. Itu sih kurang. Jumlah itu kan malah iki nak kiamat segera, itu potensi kita masuk tinggi. Tapi kalau kiamat masih lama sekali, kan jumlah itu udah persennya kan tambah kecil. Paham ya? Tapi kita anehnya malah takut kiamat cepat. Paham? Jadi kita ini orang-orang aneh. Sebenarnya hitung-hitungan itu. Sebenarnya kalau kiamat cepat, jumlah itu kan nggak tambah kan? Artinya persennya sekarang besar. Tapi kalau nanti masih nuanti, persennya malah apa? Kecil. Paham ya? Lagi milih cepat apa saya? Wah. Iya tapi ya gitu. Sebenarnya Nabi itu kalau sendiri itu ngalamin gitu. Sampai tahajud dikirim melempah macam-macam syukur yang ngalamin gitu. Ini jenis wayab guna apa? Sirron min khaufi apa? Ada. Tapi ketika Nabi tampil di depan umum mau sholat mau apa gitu biasa ceria. Bahkan sahabat-sahabat yang sumpah kula niku sumpah teng omah ya Rasul. Nak roh wajah jenengan langsung hilang. Mergi roh ceriane wajah jenengan. Bahkan Nabi bikin satu etika sosial. Ittaqun nar walau bisik kita merotin wa illa fa bi kalimatin thayyibah wa bi riwayatin wa illa fa bi wajhin talqin. Wes neraka panas tenan. Neraka iku tolak ambek sedekah. Kowe nek iso sedekah bi kalimatin
thayyibah. Nak ra iso bi kalimat thayyibah minimal wajahmu wajah ceria. Lho iya, misalnya kayak saya tokoh, mungkin berpegatan sowan, ke Mustafa radhi duwe sowan. Ya ini dhewe sumpek koyo raine. Wes tutup kabeh agama wes ta. Kiai rai-rai sumpek nutup agama, paham. Lah anak sing ape dilapuri wae raja wajahe koyo dilipet. Dadi kiai kudu wajib apa? Tapi juga jangan kira enggak ada masalah kok. Wis ana ngaji gue berarti ora masalah goblok kowe. Akhire rasa akeh blas. Ya aku yo. Mulane hadis iki wis lengkap yo ya takuna jaron tapi kok wae guna sira. Niku nek iso mbok lakoni jan iku mati nabi tenan lanang tenan. Lho iya kiai umat pilihan ora sekedar umat tapi umat napa? Dan itu akan saya lakukan sampai saya nanti meninggal. Karena itu penting. Ternyata saya itu merasakan betul. Saya alim sampai segini itu barokahnya bapak saya, guru saya enggak pernah kelihatan susah. Saya masih ingat betul. Bapak saya itu melarat betul, guru saya juga melarat betul. Tapi enggak pernah kita susah. Misalnya itu dulu ingat saya mau beli kitab Fathul Wahab itu tidak kuat. Makanya sekarang saya semenjak punya uang sering dedam beli kitab. Saya dulu itu karena kalau belajar itu di perpustakaan. Ya cuma kebaikan saya itu punya rahmat, tidak punya problem ingatan. Jadi tetap ingat saya. Kalau saya di problem ingatan kalau rugen yo rusak. Jadi saya itu alfiah sampai sekarang ingat. Saya itu nazuman apa saja yang kecil saya hafalkan sampai sekarang saya ingat. Mulai Khoridatul Bayyah, Jawahirut Tauhid, semua aneh-aneh itu masih. Terus sekarang sering beli itu saya masih ingat. Mbah saya dulu itu ngajinya itu teman ya. Mbah saya itu temannya Mbahnya Mbah Lukman. Di itu temannya Mbah saya Bandung sama. Itu mau beli Sarah Ihya itu dulu dijualkan sapi sama Mbah saya. Urunan. Terus urunan dulu beli kitab dulu mahal sekali karena dulu impor dan dunia belum modern. Ya urunan, kalau mau beli kitab itu urunan. Dan itu saya lakukan ketika saya mau di sarang sering urunan sama putranya Mbak Mun itu ya urunan. Kadang bapak saya urunan sama guru saya karena tidak cukup uang. Tapi tidak pernah ngeluh. Malah enak ya urunan kok ngamale wong akeh. Jadi cara bahasakan tuh mesti jadi lucu. Jadi enggak ngeluh, iya kok duwe kurang enggak. Urunan itu kayak mai gede. Nah, kowe tok ra sing swarga kowe tok. Wong loro malah wong loro. Terus sampai ada cerita yang naik secara fikih. Itu zakat ini takok ilmu Lukman Arab. Ning sarange ono zakat 3 kilo. Iku kanggo sak pondok. Kanggo napa? Sak pondok. Saking mlarate. Jadi misalnya saya dapat zakat 3 kilo gitu. Kan kalau sudah dikasihkan saya, kan milik saya. Terus akhirnya Kifuat iki tak pekno kowe. Ya berarti zakat saya sudah selesai kata kasihkan Kifuat. Karena Kifuat yang melarat juga di pondok. Kifuat yang melarat ini kan saya di beras 3 kilo. Mustafa Jikot ini pakai no kue. Berarti jadi zakatnya Mustafa. Mustafa Jikot, keriting rukin tak kena kue. Itu satu pondok itu bisa zakat hanya dengan 3 era itu. Dan era itu memang harus begitu. Karena memang sisi pangan juga ngilang tenan. Dan itu cara fikih ya sah tenan kan. Kalau sudah miliknya kan ya sah di. Jadi sak pos niku zakat hanya nopo. Mau pengiran oleh nulis piye ora roh. Kalau sekarang mungkin tabu ya, karena ya begitu. Makanya saya kalau baca gitar di Hayatus Sahabat itu nangis tenang. Itu yang pernah diceritakan di sinetron itu. Sebenarnya itu ada memang di Hayatus Sahabat. Mungkin kalau di sinetron ya mungkin dengar dari kiai. Ada sahabat itu miskin sekali, tapi dia orang baik. Miskin tapi orang baik, tidak miskin tomak. Orang nak mangan terus warak, ora oleh ben. Melarat mangan warak ora oleh. Dia itu dikasih, misalnya orang kaya ngasih hadiah kepala kambing. Lalu dia sing miskin ini cara berpikir, wong kok melarat mulai cilik sampai tua. Pegawaiannya 3 EU, mumpung ada ide das wedhus tak kek nang Mustafa. Mustafa mergo imam musola ya, rodok soleh, misalnya rodok soleh, rodok apik. Mustafa cara berpikir, iya ini ya ono ame 3 EU. Sekali-kali kayak tidak ada kebuat. Sesuai kebuat tuh mikir. Bolak-balik mesti kayak wong sugih itu. Mumpung ono daging rodok enak tak kek wong sugih, padahal wong sugih cepet apa. Wong sugih akhirnya ya dulu Rasul Ghanam ning gone wong sing pertama ngekeki. Nek wong sugih bingung lho kok aku nek. Lha iku wonten niku sahabat saking saleh ngoten. Yo per-peran sedekah sampai terakhir ketemu sing ngekeki. Lah sing sugih bingung ta akhirnya. Iya kok balik meneh. Lah itu Nabi sebelum dilaporkan Nabi itu sahabat mau ke tuan Nabi. Terus sebelum mereka lapor Nabi cerita.
Tadi Tuhan senyum-senyum melihat tingkah kalian semua. Andaikan itu menjadi perilakumu terus, maka lato fatkumul malaikat. Malaikat akan selalu bersalam kepada engkau. Karena perilaku kamu sungguh unik. Paham ini kan anaknya dua, kayak nama Mustafa kayak nama Kifuat, kayak aku mulai muter. Itu malaikat kesel nyatut dua panjang. Betul ini cerita pencapan ngertos. Jadi sebenarnya dalam problem para nabi, para sahabat itu problemnya ya tinggi. Tapi keceriaan sosial tetap harus dijaga. Karena yang menjaga hidup ini hanya itu. Yathakunas jaron min saatin apa? Wah, saya ini misalnya imam masjid itu rantuk bayaran, tukang azan rantuk bayaran, nak penggawean yang ngeluh, sing jamaah sungkan. Mulai itu nyalami tembak cara rasa jamaah. Berhubung sing imam yo suweneng itu, sing azan bengak-bengok pede, wah akhirnya kaya ora nopo damai-damai saja. Karena masalah mereka dibakar di rumah. Coba kalau itu dibuka-bakar, sing ape jamaah kan sungkan. Imam itu mangan ta ora? Sing azan bengak-bengok iso ngopi ta ora kan? Jadi penting sekali memperlihatkan keceriaan itu penting sekali. Ini untuk menjaga kebersamaan. Mana benar termasuk inna min khiyari umati kauman yathakuna jahran min saatin apa rahmatillah. Tapi ya terus wa yakuna sirran min khaufin apa. Wae kula suwun meskipun sampean harus seperti saya. Mungkin nyali sampean juga kurang kalau langsung nekat. Tapi ini dipahami bahwa ini tidak main-main. Satu sanadnya jelas karena diceritakan orang sekaliber Hujjatul Islam Imam Ghazali. Dan saya merasakan hikmah dari itu, dari orang tua saya, guru saya. Mungkin santri saya angkatan-angkatan dulu juga menangi melarat saya. Kalau dia nyarani merantau di ujung biasa, bro. Di berat 1 kilo tak bagi setengah kilo be santri biasa. Dia udah tahu ngeluh. Wes bab mangan wis bar padha isane mangan saiki kaji meneh. Asa takok sesuk goblok, ora mesti cek urip sesuk. Lesok ora mesti cek urip, ora mesti cek urip kan ora mesti butuh mangan, ora mesti cek napa. Ya ngaji kayak ndak ada apa-apa. Ya nganti sakniki kula cek pede mawon. Saiki rapati melarat, saiki melarat yen rapati usum mboten kula tok. Saiki wis rapati tren toh melarat itu rapati tren. Wis ora model. Iya to, riyen wong sugih mangan sego arang-arang, dicampuri telo. Saiki melarat lah mangan sego ber. Saiki rapati usum. Cilik kula sak desa di sepeda motor mung sitok. Saiki wong melarat-melarat duwe. Kadang telu barang kredit kabeh. Ayo penting tetap pantes rame duwe napa? Jadi penting kula aturaken ya, dadi sampean ben ngertos. Saya guru terus itu mang tak ilmu itu. Jadi siap aku najaron min sa'atir. Sudahlah. Jangan sampai umat bikin cemas. Anak jangan bikin cemas, istri jangan bikin cemas. Saya tidak ada, Pak. Boleh jenengan ngantuk. Kula nu nate ini cerita nyata. Saya itu pernah ya punya satu penyakit. Walhasil itu fisik saya mengeluarkan darah. Itu istri saya nangis. Ya saya hanya bilang gini. Zat yang bisa membuat saya punya penyakit, zat itu juga yang bisa menyembuhkan. Jadi kue keliru malah darahnya aku mesti loro. Paling pengiran lagi dolanan. Guyu deh. Iya, masa itu gawe reso ngebandi. Ya pengiran kepengen guyon ngono ya, mengaku dhewe ra susah. Memang harus begitu. Kita harus punya keceriaan sosial untuk ngadepi musibah-musibah yang mungkin karena kita manusia itu lemah. Ojo kok dijerokno, nak lara nemen obat ra duwe, obat ra duwe, kok nak nemen terus mati. Tidak usah gitu. Ketika Bilal mau meninggal, orang-orang nangis, kamu salah menangis. Kamu meninggal itu seneng, kenapa? Ya karena kalau saya mati ketemu Nabi Muhammad, nah urip malah ketemu gue. Akhirnya sahabat diguyu kata-kata, wah ya lal, mati tenang. Sambil artinya kan, ngapain mati wis ceria, ngapain mati wis apa? Ceria. Rokok kue. Orang mesti suwarga ngal-ngalo pangeran suwabet. Gusti paring Gusti kok Gusti betuang itu. Malah cepetan malaikat. Ribet ya napa? Biasa mawon. Sarwar alin rokok sing pede. Wis habitate, wis apa? Tapi yo ngono. Cetaan ahli neraka iku cek kalah mbek rahmate. Ora usah kena diintimidasi. Jarene niku Gus, wong nek dicetak ahli neraka senajan wong amal apik nganti mati lalas ditakdir ahli neraka dari dawuhe Nabi ngeten-ngeten. Kula biasa aja pertanyaan itu dan itu memang perlu dijawab. Iku ya dawuhe Nabi, tapi Nabi dawuh ngono iku mau arang-arang.
Lak ijek luwih sering dawe Nabi tentang rahmati Allah iku jembar blok. Dawuh iku ya ana hadis ahadi, ijek sering dawuh rahmati pangeran luwih wong hadis sabaqat rahmati ghadabi wa fi riwayatin ghalabat rahmati ghadabi. Tak lawase lawas rahmatku mesti ngalahno murka. Iku hadis mutawatir. Tak lawase lawas rahmatku mesti ngalahno ghadab. Rahmati taglibu ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi. Iku yo dawuh Nabi luwih sering. Aku ora usah mbok kandhani. Malah mbok ancam iku dawuh Nabi jare wong kudu ora ditebir neraka. Mulai cilik. Dilarang ngamal soleh nganti mati ngono. Ya iku kowe ora aku langsung. Anggere aku aneh-aneh. Iku kowe ora aku. Mangkel ngono. Ono ngalim pas-pasan malah ngrusak agama. Sapok kono mriyang. Kuwi anut jenengan ngono yakin rahmate pangeran. Karena dia cangkem elek kaya aku. Dan semua ulama mulai dulu nak fatwa jen cangkem elek. Karena untuk memastikan hukum jen butuh cangkem napa? Meskipun berumatnya terdarani ngendikan. Kalau jeneng mate tetep ngaji menurut darani napa? Lah sampean tak critani. Imam Abdul Qasim Al-Junaidi sing populer dadi mursyid yo. Abdul Qasim sinten? Al-Junaidi itu Hasan Sadali. Kulo ora duwe kitab, sampean nak jare-jare tok malah Thariqah Sadiliyah. Tak roh kulo lah masalah ngono. Aku tok tangan kulo ora roh. Wah niku zaman sugeng ngono cangkeme ya elek, cuma tetep ngendikan. Ada orang tanya. Sekarang tuh banyak aliran wahdatul wujud, saking senenge pangeran. Iku ora salat, ora zakat. Agum yasin. Apa mereka isa wusul? Maksudnya apa wusul ilawo? Karena wis wahdatul wujud. Dijawab Abdul Qasim. Naam yasilun. Kaget itu kok cara Abu Yazid, cinten cara Imam Sadali kok apa? Naam yasilun. Naam yasilun. Terus no ilana. Ada lagi gini kabar. Wah, berarti lama dhisik cangkeme elek kotak. Kalau jawab ternyata dia ada jawab tidak itu udah. Naam yasilun. Tapi terus no ilana. Pakai tuh. Jadi lama dhisik ana jawab yang ngoten. Kalau anak nasihat itu sing senior. Jadi cerita di kitab kita makanya saya ini punya banyak guyonan. Saking sinau saya itu banyak. Pernah ada seorang mubalek. Ini cerita Habib bin Smith itu cerita ulama-ulama dulu juga. Saking bedanya itu dia pidato gini. Saleh Rugen pidato. Dia pidato saking mangkling ini. Para kambing, para sapi, dengarkan saya nasihat. Jadi Isma'u ya bakor ya. Kalau orang Arab namanya apa? Ya bakor. Ternyata orang mustabir sing pinter. Fakul ya taur. Maksudnya. Ya, rungokno para bakor. Yo, kebun ngomong kowe. Jadi sebetulnya ulama di sini cangkeme elek-elek dadi semudu. Wah, kacau kan. Saya kebetulan perawi itu, paham. Jadi saya perawi yang bagian ngoten-ngoten. Jadi kata dia, ya itu tadi cuma mulai umatnya terjagem ngendi kan. Memang mereka cangkem. Naam ya silun, tapi hilang. Jadi ulama di saya kalau ngendikan ya memang karena untuk memastikan hukum memang begitu. Seperti Sayyidah Aisyah pernah ditanya. Kalau dalam fikih kan misalnya perempuan junub, ya, perempuan apa? Junub. Itu mandi kan sementing rambutnya dibasahi. Yang golabatizon normalnya itu sudah sampai kulit kepala. Golabatizon kira-kira begitu. Kira-kira yang agak menang. Tapi tidak perlu sampai yakin betul. Sehingga dalam kefiah hanya begini, ini yang sanadnya sampai Nabi itu hanya gini kok. Ini sampai 3 kali. Paham ya? Nah terus Dofair itu kalau perempuan kan kadang rambutnya digelapkan. Kenapa? Dofair itu digelapkan. Apa boten tegas diuculi, terus perhelai rambut itu dipastikan kena banyu, kena air. Pokoknya orang tanya itu. Sayyidah Aisyah masih dingin, masih tanya, Aharuriyatun anti, apa kamu orang Haruriyah? Jika cara berpikir Anda kayak begitu. Haruriyah terus lagi aliran ekstrim, sidik-sidik, sok suci, sok bener. Ijak bantah wongnya. Sayyidah Aisyah sangkem elek. Allah takhliqu ra'sa, kon budul wae yo betul-betul. Jadi Aisyah pertama itu normal, ora pati tersinggung. Akharu riyatun anti.
Wareng takain teman-teman, hela amarta antahlikon apa? Wong wedok-wedok kon gudul enak junub ben gampang. Akhirnya saya cerita, aku ibu bojone Nabi, sering adus bareng Nabi. Nabi ku roh nak aku ngesokno rambut tak kena-kena yo wis. Mulane orang fikih bilang masalah takmimu jami'il sadar cukup bola badit. Ora kudu yakin, anu yakin wis tak iki dalile gini. Maka ngono kudul lho nek berjunub kok adus sabar-sabar sampai nang kuali ning segoro. Muane anu kudul lho, karuriya ora iso napa? Kudul lho. Sampai kudu syukur ngaji be kula. Kula nu tak ngawur-ngawur kula ku sinau. Tak kudu sampean gak